Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai dengan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, mau merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami, supaya kami bisa mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami, supaya kami bisa diberi kekuatan juga untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Biarlah waktu ini menjadi waktu yang berharga bagi kami dengan Engkau ya Tuhan, ketika kami merenungkan kebenaran-Mu, dan kebenaran-Mu menolong kami, memerdekakan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah ada di Minggu Advent yang kedua. Firman hari ini dari Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 6. Lukas pasal yang ketiga ayat 1 sampai 6. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea, dan Trakonitias, dan Lisanias, raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Minggu Advent adalah kalender gereja di mana kita menyiapkan diri kita untuk menyambut Kristus. Jelas ini banyak dipahami sebagai persiapan untuk menyambut Natal. Dan biasanya di mana-mana sudah terdengar lagu-lagu Natal berkumandang, dan kita juga mulai menyiapkan dekorasi-dekorasi Natal di gereja, di rumah kita. Tapi membicarakan Advent, Bapak Ibu, bukan hanya membicarakan tentang kedatangan hari Natal. Ketika kita berada dalam Minggu Advent, kita juga harus berbicara tentang parusia, tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Minggu yang lalu, saya membahas tentang parusia, tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kelihatannya seperti sesuatu yang jauh bagi kita, atau bahkan sesuatu yang enggan untuk dibahas kalau kita bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi Yesus membicarakannya, dan oleh karena itu kita juga harus membicarakannya. Dan menantikan kedatangan Yesus bagi kita bukan hanya soal mengingat kelahirannya. Minggu Advent bukan soal mengingat kelahiran Yesus. Minggu Advent kita rayakan dengan iman dan pengharapan untuk menantikan kedatangan Yesus kembali. Karena itu kalau Bapak Ibu mengikuti khotbah minggu yang lalu, kita sudah membahas bagaimana sikap kita ketika menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Sikap kita ketika membicarakan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali bukan sikap ketakutan seperti orang menunggu kiamat, tapi sikap sukacita menantikan hari kemenangan, menantikan saatnya di mana kita melewati garis finish, garis akhir dari perlombaan iman kita. Dan sesungguhnya Bapak Ibu, cerita Injil itu mencakup 3 tenses: past, present, dan future. Yesus telah datang dan mati di kayu salib. Yesus telah bangkit dan hidup hari ini. Dan Yesus akan datang kembali pada parusia, pada kedatangannya yang kedua kali. Karena itu Bapak Ibu, dalam Minggu Advent yang kedua ini, kita mau merenungkan cerita Yohanes Pembaptis yang diutus untuk menyiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Lukas 3 ayat 1 dan 2 berbunyi demikian. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar,
datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Kalau kita diajukan beberapa tanggal, 17 Agustus, 28 Oktober, 10 November, bagi orang Indonesia, tanggal-tanggal ini bermakna. 17 Agustus, Hari Kemerdekaan, 28 Oktober, Sumpah Pemuda, 10 November, Hari Pahlawan. Tanggal-tanggal tertentu menjadi bermakna karena pada tanggal itu terjadi suatu peristiwa yang spesifik. Dan kemudian dalam sejarah kita mengingatnya dan kita merayakannya. Dengan cara yang sama, Lukas menuliskan Injilnya ini kepada kita. Lukas menulis pada tahun yang ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius. Firman Allah datang kepada Yohanes. Nah, ini penting, Bapak Ibu, karena Lukas menunjukkan dengan jelas bahwa cerita Injil Yesus Kristus itu bukan dongeng, bukan mitos, atau bukan legenda. Lukas tidak memulai dengan menuliskan once upon a time, pada suatu ketika, atau Lukas tidak menulis seperti cara Star Wars, long, long ago in a galaxy far away. Tapi Lukas menulis dengan menunjukkan suatu waktu yang spesifik. Lukas menunjukkan kepada kita, peristiwa ini terjadi pada timeline sejarah yang seperti ini. Ini bukan dongeng yang terjadi once upon a time. Ini bukan cerita fiksi yang terjadi long, long ago in a galaxy far away. Dulu di galaksi yang jauh, seperti cara Star Wars menceritakan cerita-cerita filmnya. Ini adalah kisah spesifik yang terjadi di dalam kurun waktu yang spesifik yang bisa diperiksa dalam sejarah. Apa yang terjadi pada waktu itu? Lukas menulis, pada waktu itu datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Ini hal yang kedua yang kita bisa dapatkan dari ayat 1 dan 2 ini. Hal yang pertama tadi, Lukas menegaskan bahwa ini peristiwa yang terjadi di dalam sejarah karena ada timeline-nya, ada waktu spesifik yang disebutkannya. Dan yang kedua adalah apa yang terjadi? Firman Allah datang kepada seorang bernama Yohanes, anak Zakaria, orang yang spesifik, Yohanes bin Zakaria. Setting tempatnya juga spesifik. Firman Allah datang kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Firman Allah datang di padang gurun. Kalau kita bicara tentang kehadiran Allah di Israel, kita harusnya berpikir Bait Suci Yerusalem dong. Kita harusnya berpikir di pelataran Bait Suci atau di tempat seputar Bait Suci, karena disitulah Tuhan menjumpai umatnya. Tapi Lukas mencatat di padang gurun, wilderness. Kalau Bapak Ibu pernah pergi ke Israel dan tahu wilderness, Judean wilderness, padang gurun Yudea itu seperti apa, Bapak Ibu akan tahu bahwa gak ada apa-apa di sana. Hanya ada batu karang, pasir, dan semak-semak, panas dan kering. Tapi di tempat seperti itu, Lukas menulis, firman Allah datang. Firman Allah datang kepada seorang bernama Yohanes, anak Zakaria. Zakaria adalah seorang imam di Yerusalem. Tapi bukan ketika Yohanes melayani sebagai anak imam, dia mendengar firman Allah. Tapi ketika dia ada di padang gurun, Allah menjumpai dia, memberikan firman-Nya tentang Yesus, Mesias, yang dinanti-nantikan oleh umat Israel. Ayat 1 dan 2 ini, Bapak Ibu, memberi pesan yang kuat kepada kita ketika kita menyiapkan diri menyambut Kristus. Ketika kita bersiap merayakan Natal. Di manakah kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Di manakah kita bisa menerima firman Allah diberikan kepada kita? Bukan hanya di gereja. Bukan hanya di tempat yang disebut sakral, suci, rohani. Tapi di tempat seperti di padang belantara. Di tempat seperti di padang gurun. Tempat di mana
orang tidak mau pergi. Di situ Tuhan bisa datang dan berfirman. Tuhan datang dan berfirman kepada Yohanes di padang belantara, di wilderness, Judean wilderness, padang gurun Yudea. Karena itu Bapak Ibu, kita tidak boleh membatasi Tuhan bekerja. Kita tidak boleh membatasi diri kita bahwa kita hanya bisa dengar suara Tuhan di tempat-tempat yang biasa. Kita tidak boleh membatasi diri kita bahwa kita bisa bertemu Tuhan di tempat-tempat yang biasa. Kita nggak tahu Tuhan mau datang mendatangi kita di mana. Tuhan mau datang mendatangi kita dengan cara apa? Kita juga nggak tahu. Kenapa? Karena pikiran kita begitu terbatas, akal budi kita terbatas. Tapi Tuhan kita Maha Kuasa, Maha Besar, Dia tidak terbatas. Kita tidak bisa mengukur kasih-Nya. Paulus mengatakan betapa lebarnya, tingginya, dalamnya, panjangnya kasih Allah. Tidak bisa diukur dengan akal budi kita yang sebegini kecil. Berita yang disampaikan oleh Lukas ini, firman Allah disampaikan kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gunung. Yohanes ini orang seperti apa? Yohanes di Injil Markus ditulis dia memakai jubah bulu unta. Dia memakai ikat pinggang kulit. Dia makan belalang dan madu hutan. Dia orang yang unik. Dia anak seorang imam. Menurut hukum Taurat, dia berhak mewarisi posisi sebagai imam melayani di bait suci. Tapi dia memilih pergi ke padang belantara. Dia memilih hidup di padang belantara dengan cara yang unik. Dia memakai jubah dari kulit unta. Dia makan makanan yang ditemukan di padang gurun. Dia bukan orang biasa. Kalau hari ini, dia bukan kita temui di sekolah teologi. Dia bukan kita temui di gedung yang megah, gedung yang mewah, ruangan yang ber-AC. Dia ada di jalanan mungkin. Dia ada di tempat-tempat yang orang tidak biasa datangi. Kalau kita baca Alkitab, kita akan tahu bahwa memang Tuhan bekerja dengan cara seperti itu. Bagaimana Tuhan memilih orang-orang untuk dipakainya, itu berbeda dengan cara berpikir kita yang kecil ini. Tuhan selalu memakai orang-orang menurut kehendaknya, menurut kuasanya, bukan menurut kehebatan orang itu. Ketika Tuhan mau memakai Musa, Tuhan membawa dia dulu 40 tahun di padang gurun Midian. Sebelum kemudian Tuhan memanggilnya dan menjadikannya Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Ketika Tuhan mau membebaskan orang Israel dari gangguan orang Midian di Hakim-Hakim, Tuhan memilih Gideon yang penakut, peragu, susah percaya. Tapi Tuhan mengatakan Gideon pahlawan yang gagah perkasa. Dan ada banyak lagi cerita tentang tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang kalau kita pikir-pikir, kenapa sih Tuhan pilih orang seperti ini? Nah, karena itu di zaman kita pun jangan terlalu cepat menghakimi orang. Jangan terlalu cepat menilai orang dari ijazahnya. Jangan terlalu cepat menilai orang dari pakaiannya. Jangan terlalu cepat menilai orang dari cara bicaranya. Oh, bicaranya terlalu kalem, nggak bisa jadi pendeta besar kalau bicaranya kalem seperti itu. Atau jangan juga terlalu cepat menghakimi orang dari asal-usulnya. Karena Tuhan bisa memakai orang-orang yang di luar dugaan kita. Dan kalau Tuhan memilih, pilihannya tidak pernah salah. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yohanes anak Zakaria di padang belantara Yudea, firman Allah datang kepadanya dan Tuhan menaruh kepadanya sebuah misi. Misi dari Yohanes adalah menyiapkan jalan bagi sang raja. Jalan seperti apa yang dimaksud? Kalau kita membayangkan jalan di padang belantara di Yudea, kita harus membayangkan jalan yang terjal, naik turun bukit, tikungan tajam, dan ada lubang, tidak rata, jalan yang tidak rata. Yang harus dipersiapkan bukan jalan yang seperti jalan umumnya di padang belantara, tapi yang harus disiapkan adalah jalan yang mulus, seperti highway. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Artinya, tugas Yohanes adalah membereskan semua
yang belum beres dalam perjalanan yang akan dilalui oleh sang raja. Dia harus membuat jalan yang mulus dan rata supaya sang raja bisa datang kepada umatnya. Dan ketika Yohanes memulai pelayanannya, kita lihat bagaimana kondisi rohani bangsa Israel. Bagaimana kondisi rohani umat waktu itu. Imam besar aja mereka punya 2. Artinya imam besarnya sendiri melanggar hukum Taurat. Karena hanya boleh ada 1 imam besar. Tapi waktu itu mereka punya 2 imam besar, Hanas dan Kayafas. Karena itu jalan bagi kedatangan Mesias waktu itu, jalannya sungguh-sungguh tidak rata. Jalannya sungguh-sungguh tidak mulus. Hati umat sungguh-sungguh tidak siap untuk didatangi oleh Mesias. Tapi Tuhan memberi pesan kepada Yohanes untuk menyiapkan jalan itu. Wow, pekerjaan yang berat sekali. Pekerjaan yang butuh bulldozer, butuh alat-alat berat untuk membongkar semua yang tidak rata itu supaya bisa diratakan. Dan itu yang Yohanes lakukan. Yohanes berseru-seru di padang belantara, menegur orang Israel akan dosa-dosa mereka, mengingatkan mereka akan Allah. Dan jalan itu pun disiapkan oleh Yohanes. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau menyambut Yesus, kita mau menyambut the second coming, parusia, kita mau menyambut Natal, kalau parusia terlalu jauh, kita mau menyambut Natal tahun ini. Bagaimana kita menyiapkan hati kita? Apakah hati kita sudah seperti jalan yang rata untuk Sang Mesias datang? Atau hati kita masih berbatu-batu, berliku-liku, penuh tikungan tajam, atau penuh dengan batu-batu yang tajam, kalau lewat akan terluka lewat jalan itu? Firman Tuhan datang kepada Yohanes untuk menyiapkan hati umat untuk menyambut Mesias. Dan di minggu Advent yang kedua ini juga, firman Tuhan datang kepada kita. Siapkan hatimu untuk menyambut Tuhan. Apakah Tuhan bisa bersemayam di hatimu, atau bisa memakai engkau sebagai alatnya untuk datang kepada dunia ini? Sudahkah kita menyiapkan diri kita seperti itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pandemi ini kita dibatasi dalam banyak hal. Pemerintah Indonesia membatasi perayaan-perayaan di Natal tahun baru ini. Itu nggak masalah. Karena esensi dari Natal bukan perayaan-perayaan yang meriah. Esensi dari Natal adalah memberi hati kita untuk siap menyambut Kristus datang ke dunia ini bagi kita. Ketika kita menyambut Natal, yang kita harus persiapkan bukan kue-kue atau dekorasi-dekorasi atau acara yang meriah. Tapi yang harus kita siapkan adalah kita harus membereskan hati kita untuk menjadi tempat yang bisa didatangi, didiami oleh Kristus. Sepanjang tahun kita melewati tahun ini dalam pandemi, kita mengalami banyak hal, kita mengalami pergumulan, tantangan, persoalan, kita mengalami luka-luka. Di dalam minggu Advent ini adalah waktu yang baik untuk kita memeriksa hati kita. Untuk kita memeriksa hati kita dan menyiapkannya supaya Yesus bisa datang, lahir di situ. Bisa datang dan berdiam di situ. Karena itu nggak apa-apa kita nggak bikin perayaan, nggak apa-apa kita nggak bikin perayaan yang meriah atau besar. Itu justru bagus menurut saya. Karena kita bisa mengambil waktu untuk membereskan hati kita di hadapan Tuhan. Memeriksa sebagaimana kita menjalani 1 tahun ini. Dan apakah kita sudah memberi hidup kita untuk menjadi jalan yang rata supaya Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan namanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu Natal bagi kita. Natal bukan soal pesta pora. Natal bukan soal hadiah-hadiah yang mewah. Natal adalah soal kasih Allah yang mau datang ke dunia ini dalam wujud manusia. Karena itu, Minggu Advent menantikan kedatangan Allah
adalah minggu di mana kita membereskan hati kita untuk sesuai, sepadan dengan kasih Allah yang menjadi manusia itu. Karena itu, ini adalah waktu-waktu yang berharga untuk merenungkan bagaimana begitu besar Allah mengasihi kita, bagaimana begitu dalamnya cintanya kepada kita, dan bagaimana kita sudah meresponinya. Apakah kita sudah mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budi kita, dan kekuatan kita? Apakah kita sudah mengasihi sesama seperti diri kita sendiri? Karena kita tidak bisa mengatakan kita mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama. Mari kita mengisi minggu-minggu Advent kita, minggu penantian kita, dengan merenungkan ini. Dan sebagai penutup, saya mau bagikan sebuah cerita. Ada cerita tentang seorang raja yang sedang mencari penerusnya. Raja ini tidak punya anak, karena itu dia mau memilih penerus tahtanya dengan cara yang unik. Dia mengumumkan yang mau meneruskan tahtanya, yang mau mengajukan diri untuk menjadi penerus tahtanya, boleh datang ke istananya. Dan nanti dia akan pilih orang yang datang itu. Dia tetapkan satu hari, dan di hari itu, siapa yang mau menjadi penerus tahtanya, silahkan datang. Dan berita itu tersebar ke seluruh negeri. Tapi malam sebelum hari yang ditentukan itu, sang raja meminta kepada pegawai-pegawainya untuk menaburkan batu-batu di jalan menuju ke istananya. Batu-batu yang tajam dan runcing ditaburkan di sepanjang jalan menuju ke istananya. Dan keesokan harinya, pagi tiba, orang-orang datang. Bangsawan datang, orang-orang yang ternama, punya jabatan datang. Dan ketika mereka melihat batu-batu itu, mereka tidak nyaman. Wah, kenapa jalan menuju istana jadi seperti ini? Apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha untuk menghindari batu itu. Atau dengan susah payah, mereka melewati jalan itu, datang menghadap raja. Dan raja menerima mereka, tapi raja tidak memutuskan siapa yang dia akan pilih sebagai penerus tahtanya. Sampai kemudian ada seorang pemuda dari desa. Pemuda ini bilang pada orang-orang desanya, dia juga mau mengajukan diri untuk menjadi penerus tahta raja. Orang-orang tertawa, karena dia hanya seorang petani, dia hanya seorang pemuda kampung yang tidak signifikan. Lalu berangkatlah dia. Dan ketika dia sampai ke jalan menuju istana, dia melihat ada banyak batu di jalan itu. Apa yang pemuda ini lakukan? Dia menyingkirkan batu-batu itu. Satu persatu batu-batu itu dia singkirkan ke pinggir, dengan pikiran bahwa, wah, orang gak akan nyaman untuk menuju ke istana kalau ada batu-batu ini. Nah, dia menyingkirkan batu-batu itu. Satu persatu dia menyingkirkan batu-batu itu. Ketika dia membereskan batu-batu itu dan sampai pada ujungnya, terakhirnya, batu-batu yang terakhir, dia menemukan sebuah cincin yang dari emas, dan pada cincin itu ada lambang kerajaan. Dia berpikir, wah, ini pasti milik raja. Dia mengambil cincin itu, menyimpan di dalam kantongnya, dan kemudian masuk ke istana dan menghadap sang raja. Sang raja memperhatikan anak muda ini dari istananya sejak dia mulai membereskan batu-batu yang ada di jalan itu. Ketika anak muda ini datang menghadap sang raja, anak muda ini menyampaikan kepada raja, "Raja, aku menemukan cincin ini. Ini pasti milik raja, karena ada simbol kerajaan di cincin ini." Raja itu bilang, "Bukan, itu bukan cincinku." Pemuda ini bingung. Nggak mungkin, ini pasti cincin raja, karena ini ada simbol kerajaan di sini. Raja itu lalu tersenyum dan mengatakan, "Cincin itu adalah milik engkau, milikmu, karena engkau adalah orang yang tepat untuk menjadi penerus tahtaku. Semua orang yang lain hanya berpikir bagaimana mencapai istana, dan mereka melewati batu-batu itu dengan cara yang mereka pikir mereka bisa. Tapi kamu berpikir bagaimana jalan itu dibersihkan supaya orang lain setelah kamu
bisa berjalan dengan lebih nyaman. Kamu orang yang tepat untuk menjadi penerus tahta kerajaanku. Ini cerita fiksi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi kalau kita merenungkan Injil, kita akan tahu bahwa Injil kerajaan Allah itu adalah tentang mengasihi. Dan mengasihi berarti bukan memikirkan diri sendiri, memikirkan orang lain. Mengasihi Allah berarti mengasihi sesama. Dan mengasihi sesama berarti kita memikirkan orang lain dan mau berkorban bagi orang lain. Biarlah minggu Advent ini kita merenungkan ini, Bapak Ibu. Dan biarlah kita memberi diri kita sebagai pengikut-pengikut Kristus yang mengamalkan kasih-Nya, membagikan kasih-Nya, menjadi berkat bagi dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk minggu Advent yang kami boleh masuki. Terima kasih untuk Kristus yang akan datang bagi kami. Kami mau menantikannya, kami mau menyambutnya, dengan memberi hati kami menjadi jalan yang rata untuk Kristus bisa datang, berdiam di sana. Tolong kami Roh Kudus, kuatkan kami Roh Kudus. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya katakan, amin. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa.